Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadrati sin Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa jama'a awliya wal ulama wa syuhada wa salihin, khususan al-imam Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa jami'i masyayikhih wa talimidatihi wa usulihim mafurhim annallahi yali darajatin fil jannah wa a'idhu marakatihim wa asrari manwari ma'ulumi manfaatin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para ibu-ibu jamaah Masjid Jami Kuba yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan mendengarkan hadis Riyadhus Shalihin Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkannya sehingga kita dapat berjalan di jalannya orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan bab yang bulan lalu tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Di dunia ini kita memang dianjurkan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Dan jumlah kebaikan itu sangat banyak sekali. Ya, satu saja kebaikan kita kerjakan itu manfaatnya besar. Kita akan rasakan, dapati, jumpai kebaikan yang kita lakukan itu, kemudahan-kemudahan yang kita akan rasakan. Baik kemudahan di dunia, kemudahan kelak di akhirat, itu karena sebab kita sering melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tadi ayatnya dibaca ya dalam surat Maghrib, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi siapa yang berbuat amal baik meskipun setimbang semut. Jadi semut itu kecil dan ringan. Orang banyak abaikan karena saking kecilnya, saking ringannya. Tapi kalau diamalkan, Allah janji itu, faman ya'mal, siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat semut yang kecil, khairan, kebaikan, yarah, dia bakal lihat, dia bakal dapetin, dia bakal rasakan. Itu kalimat yarah. Kalau kita ngaji sorok namanya fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu maknanya dua, istiqbal, makna hal dan mana istiqbal, mana sekarang dan mana yang akan datang. Jadi dia bisa lihat, kapan lihatnya? Ya sekarang di dunia. Kalau dia sering berbuat kebaikan di dunia, bakal dapat kemudahan, bakal dapat pertolongan, bakal dapat perlindungan, bakal dapat penjagaan. Nanti di akhirat juga bakal akan dia lihat itu kebaikan. Nah begitu ya. Makanya itu para nabi-nabi senantiasa diberikan pertolongan, diberikan bantuan, diberikan kemudahan, diberikan perlindungan, diberikan penjagaan Allah. Karena bang, sejarah hidupnya nggak pernah berbuat kejahatan. Yang dilakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ya, kisah Nabi Musa kan begitu. Nabi Musa sore hari di bawah pohon, ya, dia berdoa, ya Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Allah. Sungguh sore hari ini aku sangat butuh kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Sore hari itu di kampung orang, sebatang kara, nggak punya kenalan, nggak punya sahabat, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa yang dia kenal. Sore hari dia menjelang malam
di kampung orang, perut kosong, nggak bawa bekal, nggak bawa makanan. Tapi karena emang kehidupannya sering berbuat kebaikan, diawali dengan kebaikan ketika menyaksikan orang-orang pengembala-pengembala kambing meminumkan kambing-kambing mereka. Dia melihat Nabi Musa ada 2 orang perempuan di belakang jaga jarak menunggu antrian minuman itu. Nabi Musa sering bertanya, wahai perempuan, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang ngantri nunggu minuman itu kambing-kambingku. Aku ngantri biar orang-orang lagi selesai baru aku. Emang nggak ada sumur lagi? Oh ada sumur, tapi ketutupan batu besar, nggak ada yang bisa ngangkat itu. Bisa nggak tunjukkan kepada saya di mana sumur itu? Dianterin, bener ketutupan batu besar. Itu Nabi Musa berbuat kebaikan, ditolongin nih, diangkat tuh batu besar, disingkirkan dari mulut sumur, kemudian kambing-kambing si perempuan itu diminumin. Pulanglah si perempuan itu. Dia duduk di bawah pohon, itu dia berdoa, ya Rabb, inni lima anzalta min khair. Khair itu kebaikan. Ya Allah, kebaikanmu ya Allah sore ini saat ini aku sangat butuh, fakir, aku butuh ya Rabb. Nggak lama tuh si perempuan datang lagi. Wahai Tuhan, orang asing, Pak, Fulan, ada apa? Ada apa Neng? Diundang makan sama ayahku di malam ini. Yuk ikut saya datang ke rumah. Itu namanya nggak punya saudara, nggak punya kerabat, nggak punya kenalan. Sore itu juga Nabi Musa emang udah berbuat baik, dibantu sama Allah, dibawa tuh ke rumah perempuan. Ternyata Nabi Syuaib makan malam, dijamu malam. Selesai makan, ya Nabi Syuaib bilang, hai anak muda, nggak usah takut ya. Di sini kota Madian, Fir'aun cuma di Mesir, di kota Madian nggak punya kekuasaan, kamu aman di sana. Maka si perempuan ini anak daripada Nabi Syuaib bilang, ya kalau bisa tuh orang jangan disuruh pergi, jadikan pelayan kita, jadikan pembantu kita tukang gembala kambing, karena orang tenaganya kuat, orangnya baik, orangnya terpercaya. Akhirnya malam itu juga dikawinin sama Nabi Syuaib. Udah, kamu jadi mantu saya. Dijadiin mantu. Masya Allah, nggak disangka malam dapat makan, malam jadi pengantin baru. Kenapa itu? Kebaikan. Dulu Nabi ketika ketemu Jibril pertama kali wahyu itu begitu. Jibril menggigil dia, ketakutan. Nabi kita ketakutan ketemu Jibril yang dalam bentuk asli. Jadi baru pertama kali Nabi ketemu Jibril dalam bentuk asli malaikat. Nggak kuat menggigil, disuruh baca Iqra itu menggigil. Dia jawab, ma'ana bikari, saya nggak bisa baca. Dirangkul lagi sama Jibril alaihissalam, biar tenang. Begitu pulang, menggigil dahsyat, langsung dia ke kasur, ke kamar tidur, dia ambil selimut, dia panggil istrinya Khadijah, ya Khadijah, zammiluni, berikan aku selimut, aku menggigil ketakutan. Seraya sang istri mengatakan, wahai suamiku, jangan gentar, jangan takut, jangan gugup, jangan panik, karena kamu orang baik. Allah nggak akan mengecewakanmu, Allah nggak akan melantarkanmu, Allah bakal jaga kamu, Allah bakal bantu kamu, Allah bakal mudahkan urusan kamu, karena kamu suka mudahin urusan orang, bantu orang, tolong orang, besuk orang, nganterin orang ke kuburan, nganterin orang yang kesusahan, kamu suka bantu, pasti kamu akan ditolong. Nah, inilah yang mana famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Yarah itu ilmu dore. Lihat di dunia, lihat juga. Yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai ya. Siapa orang yang berbuat keburukan? Ya Allah, ini keburukan Pak, baik yang haram ya maupun yang makruh yang dibenci agama. Itu juga sama akan ada menimbulkan dampak yang gak baik. Karena Allah bilang, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia bakal lihat itu. Ya, di dunia dia bakal lihat berbagai macam kesulitan, ya, berbagai macam penderitaan, berbagai kesengsaraan, dia bakal rasakan itu di dunia. Juga di akhirat kalau dia nggak sempat taubat, dia bakal dapetin. Makanya itu kita dilarang ya mengerjakan yang makruh. Kenapa? Biar kita nggak menemukan makruh dalam kehidupan
Kenapa sih ada makruhnya puasa, ada makruhnya berwudu, ada makruhnya sholat, ada makruhnya masjid, makruhnya baca Quran, ada berbagai makruh dalam ibadah yang mesti kita tinggalkan. Kenapa? Karena dengan sering-sering membiasakan diri mengerjakan hal-hal yang makruh, yang kurang disukai oleh agama, maka dampaknya nanti akan kita merasakan sesuatu yang kita nggak sukai dalam kehidupan ini. Berbagai macam kesulitan, kepayahan, penderitaan bakal kita alami itu kalau ngerjain yang makruh. Ya Rabb, bagaimana dengan yang haram? Keburukan yang haram, dosa, maksiat. Ya Rabb, dia bakal lihat. Makanya tanamin di hati kita Bapak, biar Allah kasih rezeki sama kita nih. Ya, lezat ibadah dan pahitnya maksiat. Ya Allah, haramkan diriku ini lezatnya maksiat. Jangan ada rasa nikmat maksiat. Bisa bro, risih berbuat maksiat, risih berbuat makruhat, risih berbuat keburukan. Ada risih gitu. Ntar kalau ibadah minta sama Allah, ya. Kemarin tuh Allahumma ahrimni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkan, ya, gagalkan kelezatan maksiat sama saya. Jangan sampai dapat lezat maksiat, tapi warzuqni ladzata ta'atik. Kasih rezeki lezat taat kepadamu. Kenapa? Karena itu akan ada dampak yang kita dapetin pada saat berbuat keburukan. Itu dalam hadis dikatakan, innallaha la yahrumur rizqa ya li'abdi bidzambin yusibu. Sungguh orang akan digagalkan rezekinya oleh Allah, akan dapat tapi gagal. Kenapa itu? Dengan sebab keburukan yang dia kerjakan, dosa yang dikerjakan menggagalkan dia. Bahkan ilmu gagal, paham ilmu gagal, mengamalkan ilmu gagal. Itu keburukan yang dilakukan. Maka kita di sini ngaji bab kebaikan-kebaikan jumlahnya banyak. Kemarin kita sudah bahas di antara jumlah kebaikan adalah apa itu? Kita melaksanakan ya zikir kepada Allah. Dalam sebuah hadis, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Berpagi-pagi atas tiap-tiap persendian kalian itu ada sedekahnya. Ini persendian kita Pak, diberikan afiat, normal ya, sehat, saraf-saraf berjalan dengan normal, darah nggak ada kata-kata darah tinggi, darah rendah, normal tuh darah, ketinggian juga kagak, kerendahan juga kagak tuh darah, normal aja dia mengalir dalam tubuh kita, persendian juga mengalir, saraf-saraf juga normal bergerak, nggak ada istilah saraf kejepit begitu. Ya, diberikan afiat begitu, itu katanya ada iurannya, iuran, iya ada iurannya yang harus kita keluarin. Seperti listrik nih, kita di masjid kah, di rumah kita, ya mengalir tuh aliran listrik sehingga semua normal rumah kita, masjid kita, air keluar, ya kulkas ada, ya menyala, lampu menyala, kipas semua aktif listrik alirannya di rumah. Maka tiap bulan kita ada iuran bayar listriknya kan, biar normal jalannya. Bahkan kalau kita nggak bayar dapat surat apa tuh, surat peringatan, SP, surat peringatan. Mau lanjut apa kagak nih? Waduh, kalau kagak lanjut repot kita. Itu bayar. Ini dalam tubuh kita diberikan sehat, afiat, Bapak. Masya Allah, ada kan iuran. Apa iurannya? Iurannya itu sedekah. Sedekahnya bagaimana? Ya itu kata Nabi, Pak, kullu tasbihatin sadaqah. Ya ucapin subhanallah itu termasuk iuran. Iuran kita dikasih sehat, afiat, gunakan sehat kita buat berzikir. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban ya dalam diri kita ini normal. Kita nggak ngatur nggak apa, berjalannya dia. Jantung berdenyut normal ya, darah normal, saraf-saraf normal. Kita nggak ngatur apa-apa, kita udah berjalan. Allah yang gerakin semua. Ada iurannya apa? Sedekah. Apa sebetulnya? Bertasbih termasuk subhanallah, tadi bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Semuanya itu, ya. Amar ma'ruf, nahi munkar, termasuk itu ya. Dan semuanya itu katanya wa yujzi'u dzalika, kalau kamu gabungin itu semua, tasbih-tasbih yang kamu lakukan, zikir-zikir, tahlil, tahmid, kamu kan cukup dengan tiap pagi kamu persembahkan kepada Allah salat duha 2 rakaat. Di salat duha waktunya mulai dari jam 6:30 sampai 11:30. Mulainya kapan aja?
setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, jam berapa? Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Boleh. Kenapa? Persembahkan diberikan sehat, afiat, ada iurannya, ya. Kalau tasbih, ya, tahlil, tahmid, semuanya pengen masuk itu ada dalam sholat kita. Sholat ada tasbihnya. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sholat ada takbirnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, sholat juga ada tahlilnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya Pak. Itu termasuk ya iuran kita. Kenapa? Karena Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ya Allah, kebaikan Allah sangat banyak ya pada diri kita. Maka di antara kebaikan kita berzikir ataupun kita melakukan sholat duha sebagai syukur kita kepada Allah, diberikan afiat dan ditolak berbagai macam bala, kesengsaraan, musibah, penyakit. Syukuri dengan sholat duha 2 rakaat. Kemudian kita lanjutkan di sini ya, ats-tsalis, hadis yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Ya Rabb, kata Nabi, diperlihatkan kepada aku, katanya, amalan umatku. Ya Allah, kita nih Pak, umat punya pemimpin. Pemimpin kita dialah yang menjadi ya kameramen Allah. Allah Subhanahu wa taala ya perlihatkan di dalam kubur amalan kita sebagai umatnya. Yang baik diperlihatkan sama Nabi, yang buruk diperlihatkan sama Nabi. Maka itu orang-orang soleh, dia punya keinginan dalam hidupnya ketika dia sedang berbuat kebaikan, Nabi lihat, Nabi saksikan, Nabi pandang kebaikannya. Nah itulah yang membuat mereka target hidup begitu, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan kejahatan, keburukan juga sama ya, diperlihatkan. Maka aku dapatkan, kata fawajadtu fi mahasini amaliha al-adayumat wa tariq. Maka mendapatkan di antara kebaikan-kebaikan amal-amal umatku itu berada dalam menyingkirkan yang mengganggu dari orang muslim. Apa saja yang mengganggu untuk orang muslim lainnya disingkirkan. Misalnya ada paku di jalan, ada pohon di jalan menghalangi, dia singkirkan. Itu amalan di antara kebaikan yang aku dapati, aku saksikan kepada umatku. Atau yang mengganggu dalam sikap kita. Sikap kita nih Pak, jangan sampai kita membuat orang lain terganggu, lelah, capek dengan sikap kita. Ya contoh misalnya, contoh kecil ya, qobliyah, masuk waktu nih ada jeda antara azan sama iqamat, ada waktu gitu. Nah karena waktu itu mepet sedikit lagi iqamat, 1 menit lagi atau 2 menit lagi akan dikumandangkan iqamat. Ya coba dah kita sadar diri, jangan kita qobliyah di depan. Waktu udah tret, udah bunyi, dia baru 1 rakaat bangun lagi. Orang tuh capek nunggu dia. Nah itu jadi satu sisi memang bagus ibadahnya kepada Allah, tapi satu sisi jangan sampai ibadah kita membuat orang lain tuh terganggu, lelah, capek, atau udah qomat, kita mau ada acara di sholat, jadi terganggu dengan waktu yang tersita dengan perbuatan sholat itu. Padahal waktunya udah habis. Makanya di sini dikasih jeda tuh, ada surat 6 menit lagi, 3 menit lagi, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita ibadah memang sih, tapi satu sisi kita membuat orang lain tuh tersiksa, membuat orang terganggu. Itu ibadah, apalagi maksiat ya, dengan menggunjingnya, mencacinya, memfitnah. Itu juga ya termasuk hal-hal yang kata Nabi, aku lihat itu umatku perbuatannya yang paling afdal adalah menyingkirkan. Dia singkirkan, dia jauhi hal-hal yang mengganggu orang lain, orang Islam. Risih orang lain, lelah orang lain, capek, dia singkirkan. Semaksimal mungkin dia berjuang untuk membuatkan kenyamanan buat orang lain. Orang lain lewat nyaman, jalanan yang bersih, jalan yang nggak ada pepohonan jatuh yang tumbang, nggak ada batu, nggak ada belik, lancar perjalanan. Ah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib fi masawi amalia, dan aku juga dapetin itu kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan amal-amal umatku, aku lihat juga. Ya Rabb, Pak, kita dilihat sama Nabi. Jadi Nabi itu ngelihat. Berarti Nabi hidup dalam kuburnya, ngelihat amal-amal baik kita, ngelihat amal-amal buruk kita.
Ya Allah. Kemudian dikatakan sama Nabi, ya, maka aku dapetin katanya, ya, di antara amal buruk adalah orang yang beludah, beludah di dalam masjid, beludah di dalam masjid, ngotorin masjid lah ibaratnya. Kalau zaman dulu memang saat zaman Nabi kan yang namanya masjid itu tanah ya, nggak karpet kayak begini, tanah. Jadi kalau kadang-kadang dia beludah ditutup saja sama tanah. Ada yang kadang-kadang beludah nggak ditutup, kelihatan tuh air liurnya, air ludah yang dia buang. Itu termasuk amal buruk. Termasuk kita ini di dalam masjid ini, maka adalah kita menghindari hal-hal makruhat di dalam masjid, ya, yang membuat Nabi melihat kita, ya, hal-hal yang makruhat di dalam masjid. Apakah bicara-bicara dunia yang kagak ada gunanya, apalagi tempat masjid jadikan tempat gosip, tempat menggunjing, naudzubillah, itu namanya termasuk mengotori kemuliaan masjid, gitu. Adapun makan di masjid ya nggak masalah, selama itu nggak ngotorin. Kalau kotor langsung dibersihin, begitu. Itu perlu, ya, mana menjaga kekeramat. Yang kita lakukan juga dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya dinyatakan termasuk nilai kebaikan. Apa itu? Nabi katakan di sini, ya, dalam hadis anin Nabi Sallam, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaq alaih. Dikatakan katanya, siapa orang yang berpagi-pagi menuju masjid, subuh misalnya berangkat pagi-pagi ke masjid, itu kebaikan, Pak. Jalan kita menuju masjid itu termasuk nilai-nilai kebaikan. Bukan cuma sholatnya di masjid, bukan cuma iktikafnya di masjid, bukan cuma ngajinya di dalam masjid. Dari rumah nih kita jalan ke masjid, itu kebaikan. Nanti Allah akan siapin tuh balasan. Atau roha, berangkat sore-sore. Kayak tadi kita sore-sore menjelang maghrib, kita datang ke masjid sore-sore untuk sholat di masjid berjamaah, ya. Apa kata Nabi? A'adallah, Allah akan persiapin buat orang yang jalan pagi subuh, jalan sore maghrib ke masjid. Apa persiapannya? Fil jannah, di dalam sorga. Apa itu? Nuzulan, hidangan-hidangan. Tiap pagi dapat hidangan, sore dapat hidangan. Jadi dihidangin Allah, makanan-makanan surga disiapin. Makanan pagi ada, makanan sore ada. Ini makanan apa nih? Ini makanan pagi sebagai balasan dulu waktu di dunia, melangkahkan kaki ke masjid kalau pagi subuh, melangkahkan kaki kalau sore, ya, saat maghrib berjamaah di. Nah, itu kebaikan namanya. Ada, kita bakal dapetin. Maka itu Bapak, kita dapat makan pagi sore di dunia ini, bisa jadi sebab-sebabnya langkah-langkah kita ke masjid. Ya, dibalas sama Allah. Di dunia dibalas, Allah mudahkan urusan makan pagi, urusan makan sore dijamin. Yang di surganya nih, yang mahal dijamin. Apalagi di dunia, yang memang udah dapat jaminan di dunia ini, dapat makan pagi. Itu bisa jadi sebab-sebabnya langkah kebaikan yang kita langkahkan menuju masjid di pagi hari maupun di sore hari. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firasna syatin. Wahai perempuan-perempuan muslimat, jangan rendahkan sekecil apapun kebaikan, hingga seorang tetangga jangan meremehkan tetangganya meskipun dengan memberi, ya, ceker kambing, sop ceker kambing. Artinya apa? Ini artinya kalau kita memberi sesuatu jangan minder. Sekecil apapun kebaikan, jangan pernah minder. Siapa tahu di situ ada ridho Allah. Siapa tahu di situ ada nilai kebaikan yang besar dari Allah. Kecil memang, nggak ada harganya. Kita masak kambing, sop, misal begitu, kita kasih tetangga karena aromanya takutnya menyebar, aromanya kita kasih tetangga kita. Meskipun cuma yang kita kasih kaki kambing, sopnya, meskipun itu yang penting kita udah berupaya memberinya. Ini remeh nih, ini kecil nih, ini nggak seberapa, jangan remehkan daripada nggak sama sekali. Kayak kita infak sedekah di masjid, yang bagus memang yang terbaik lah sedekah di masjid kalau ada, begitu. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Jangan total, keluarin. Ada yang cuma 5.000 jadi, adanya 2.000 jadi, misal begitu. Jangan kecil, aduh cuma 2.000, jangan dah, nanti aja lain kali deh. Indo cuma 2.000, saya biasa 100.000, nggak ada duit, ada 2.000, jangan digagalin. Ingat ayat Allah tadi, famay ya'mal mithqala dzarratin
khairai ya. Itu nilai-nilai kebaikan dikatakan ya. Kemudian dikatakan lagi nilai-nilai kebaikan ini jumlahnya banyak, diantaranya adalah ya dalam sebuah hadis dikatakan ya man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ah fastama wansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyada thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Nah ini dikatakan dalam sebuah man tawaddoa, siapa yang berwudu. Nah ini wudu juga kebaikan. Wudu. Nah biasanya kita wudu asal mau sholat gitu ya. Iya, padahal kita bisa saja Pak. Wudu itu kita mau apain aja. Kalau bisa, ya hidup kita ini kita jaga, kita lindungi dengan senantiasa daimul wudu ya. Senantiasa menjaga wudu kita biar kita dijaga. Nabi Musa pernah pesan, ya Musa, wahai Musa, katanya apabila kamu tertimpa musibah sial pada dirimu, fala yalumanna illa nafsak. Padahal ketika itu kamu sedang tidak berwudu, maka jangan kamu salahin orang lain, salahin dirimu. Kenapa? Kamu nggak punya penangkal sial. Jadi penangkal sial itu lihatannya wudu. Jadi wudu itu Pak sebuah kebaikan. Jadi kalau bisa jangan dibatasin pada saat kita mau sholat saja, ya, atau mau megang Quran saja. Enggak, tiap saat kalau bisa wudu. Kenapa? Wudu punya kebaikan. Apalagi itu kita berwudu mau sholat 5 waktu, mau sholat Jumat, kalau bisa kita cakepin wudhu kita, gunakan wudhu cinta namanya. Kenapa? Karena kita mau berjumpa Allah ya. Jangan wudhu dalam keadaan jengkel, kesel, aduh dingin banget lagi nih gitu ya, aduh males banget gini. Coba bayangkan dengan wudhu cinta. Kenapa? Ini wudhu Masya Allah luar biasa, termasuk nilai kebaikan yang Nabi katakan, siapa orang yang berwudhu kemudian dia cakepin wudhunya, dia cakepin wudhunya. Udah gitu, kemudian setelah itu summa atal Jum'ah, kemudian dia berangkat sholat Jumat. Sholat Jumat dia berangkat. Jadi wudhunya cakep, dia berangkat sholat yang terbaik, sholatnya sholat Jumat. Fastama, dia istima, menyimak dia. Wansota, dia diem, nggak ngobrol, nggak bicara, dia simak dia khutbah. Ya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka diampuni baginya dosa yang antara Jumat yang lalu dan Jumat yang ini, tambah bonus 3 hari. Jadi 10 hari Pak, 10 hari kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan sebab kita wudhu yang cakep, berangkat sholat Jumat, dengan kita istima itu menyimak apa yang disampaikan khotib, dan kita diem, nggak melakukan hal yang sia-sia di dalam masjid saat Jumat berlangsung. Ini berarti menunjukkan hadis betapa hebatnya wudhu yang cakep, sholat Jumat yang penuh dengan kesempurnaan, mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang 10 hari, katanya begitu. Kemudian waman masal hasa faqad lagha, siapa orang yang mainin batu maka dia sia-sia Jumatnya. Dulu di zaman Nabi kan begitu ya, belum ada ya kayak kita sekarang karpet, masih tanah, ada kerikil-kerikil. Kadang-kadang orang tuh ya iseng gitu mainin batu, padahal khutbah sedang berlangsung, batu dia mainin. Kalau sekarang mungkin kita mainin handphone, mainin kunci, mainin tasbih kita puter-puter. Ini juga kurang bagus ya Pak. Iya, di antara kurang adab itu ya, di antara kurang adab orang berzikir saat pengajian berlangsung. Itu bukan bagus ya, jelek. Iya. Kenapa? Karena dia tidak ikut terlibat, tergabung dalam majlis ilmu yang sedang disampaikan. Yang Nabi pernah berpesan, idza martum bil jannah fartau, kalau kamu lewat ya taman sorga, ayo bergabung, ikut nimbrung, simak, perhatiin, tinggalin yang sia-sia. Tapi kan bagus ini zikir, berzikir kepada Allah, bersolat, ya bukan waktunya, bukan saatnya. Saatnya sekarang simak, dengerin apa yang disampaikan. Semua dapat kabar gembira, fabasyir ibad. Kasih kabar gembira hamba-hambaku alladzina yastami'unal qaula, yang menyimak ucapan yang sedang disampaikan baik dalam pengajian atau dalam khutbah Jumat. Kita dengarkan. Begitu katanya. Tapi kalau orang main handphone, ngobrol, sia-sia faqad lagha. Sia-sia tuh nggak dapat pahala Jumat. Padahal pahala Jumat besar. Ada yang dapat onta pahalanya. Ada yang dapat kambing, sapi, macam-macam tuh. Ya. Iya, dia dapat sesuai dengan perhatian dia kepada saat Jumat berlangsung. Nah ini di sini dikatakan dalam syarahnya ya, bahwa
orang yang mengerjakan wudhu dengan maksimal, dengan sempurna, rukun-rukun wudhu dia lakukan. Basuh muka yang sempurna, basuh tangan sampai sikut sini nih dia sempurnain sampai lewat. Dia usap kepalanya sampai ke belakang, dia basuh kakinya sampai mata kakinya. Itu yang rukunnya. Ada yang sunah-sunah juga dikerjakan. Dia kocok tangan dulu, bersihin tangannya, dia sela-selanya, dia kumur-kumur yang bersih, ya, masukin air ke hidung, keluarinnya 3 kali doa-doanya dibaca, usap telinga kanan kirinya secara berbarengan gitu. Dia wudhu menghadap kiblat, selesai dia wudhu dia syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa la syarika wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa gitu, Allahumma ja'alni min taubin wa jami'in. Dia sempurnakan wudhunya gitu. Nah, ini dikatakan ya, kemudian dia berangkat sholat Jumat untuk melakukan sholat Jumat ya, kemudian dia hindari hal yang sia-sia, maka itu dapat menyebab menghapuskan dosanya yang 10 hari dia lakukan. Jadi 10 hari dosa yang dilakukan seminggu dan hari sebelumnya 3 hari bonusnya, maka diampuni. Itu namanya kebaikan. Sholat wudhu kebaikan, hadir Jumat kebaikan. Nah, kalau bisa juga sang khotib ini dituntut juga, sang khotib ya, menyampaikan khutbah-khutbah yang membuat semangat orang ibadah, semangat orang berbuat kebaikan, semangat orang menjauhi dari maksiat. Gitu. Ini khotib ini punya PR. Kenapa? Karena Jumat adalah momentum mendidik umat, menggembleng umat, bangunin umat dari ketiduran yang panjang, dari kelalaian yang sudah berlarut-larut untuk ingat kepada Allah. Karena salat Jumat dilakukan untuk apa? Dikatakan fas'au ila dzikrillah. Alladzina amanu idza nudiya lis-shalati min fas'au ila, untuk ingat kepada Allah Subhanahu. Nah itu ya, ya kalau kita jadi khotib nih harus udah punya ini program apa nanti yang kita sampaikan nih tentang takwa kepada Allah ya. Sampaikan tuh mana takwa, bagaimana ya, banyak orang tuh menanamkan syukur nikmat kepada Allah. Jangan mengeluh, jangan gerutu jadi orang lain. Kita syukur atau jauhi kepada mereka maksiat, munkar, hal-hal yang menjaga. Nah itu karena banyak sekarang orang nggak mau ngaji. Yang ngajinya ini pasti sholat Jumat. Nggak apa-apa, pas sholat Jumat jadikan momentum kita ngaji, bangunin umat. Itu dikatakan dalam syarah seperti itu ya, keutamaan sholat Jumat wajib buat orang Islam laki-laki yang berakal, yang baligh, yang mukim kemana-mana. Dan sholat Jumat wajib secara berjamaah, dan sholat Jumat ini merupakan penghapus dosa 10 hari katanya. Karena apa? Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, sholat Jumat kita sekali sholat Jumatnya, tapi dibalas dengan 10 hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu deh. Nah, dosa di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu bersih dengan kita berwudu ya. Mungkin ya yang kita lakukan dengan anggota badan kita ini, tangan, kaki kita, telinga kita, ya kan, itu akan dihapuskan dengan sebab kita melakukan wudu, melakukan ibadah di hari Jumat, melaksanakan sholat Jumat gitu. Itu makanya di antara target disyariatkan sholat Jumat ya, itu khutbah Jumat. Syariatnya kenapa sih harus ada khutbah Jumat? Itu ngingetin manusia jangan lalai ini. Kita jadi orang Islam ini nikmat besar, jaga keislaman kita. Tuh, itu jadi kewajiban buat sang khatib mengingatkan para jamaah, mengajarkan hukum-hukum agama atau yang berkaitan ya dengan keadaan kehidupan mereka. Jangan sampai kehidupan mereka salah jalan, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasrani. Kita punya pedoman hidup yang diajarkan Nabi, yang lengkap, yang komplit. Nah, itu kewajiban daripada khatib menyampaikan. Makanya wajib bagi orang muslim untuk senantiasa bersungguh-sungguh mendengarkan khutbah. Jangan malah melakukan hal-hal yang membuat kita lalai, lupa ya. Lalu zaman sekarang insya Allah ya, kita kalau khutbah Jumat kadang-kadang pada tidur semua ya. Tidur semua tuh. Itu tuh perlu dicari solusinya Pak. Penyakit ya. Iya, penyakit. Kita jangan maklumlah kan saya tadi siang tadi capek, maklum tadi saya ya habis. Jangan banyak maklum buat nafsu kita ya. Kita kadang-kadang masya Allah ya, kita orang lain kita nggak bisa maklumin kekurangannya. Aduh, kekurangan kita maklumin nafsu. Jangan, kita harus berupaya. Dengarkan ya khutbah disampaikan. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Gitu katanya.
Kemudian dikatakan di sini tentang berwudu lebih jelas lagi sama Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min faqasala wajha kharaja min wajhi kulli khati'ah nadhara ilaihi bi'ainihi ma'al ma aw marqatul ma fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana yatbatsuha batashadha yadahu ma'al ma aw marqatul ma fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'ah masyadha rijlahu ma'al ma aw marqatul ma hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub." Rawahu Muslim. Aduh, hebat ini Pak. Wudu aja Pak, wudu itu bisa membersihkan anggota badan, juga membersihkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, dia basuh wajahnya. Begitu wajahnya dia basuh, air mengalir, itu semua dosa yang sekitar muka ini rontok semua, ikut turun bersama air. Makanya itu airnya disebut air mustakmal ya. Kalau orang berwudu tuh air basuhan yang pertama itu kan air suci namanya, suci menyucikan, bisa menghilangkan hadas yang ada di anggota badan, itu mengalir. Makanya air itu disebut air mustakmal, nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Air sudah mengandung ya campuran hadas yang kita lakukan maksiat berkaitan dengan muka kita. Di muka kita ini banyak ya fasilitas maksiat di muka kita ini. Di antaranya mata nih, mata kita memandang hal-hal yang haram bisa kita pandang gitu. Maka ketika kita berwudu, kita ingat nih, sambil wudu kita ingat yang tadi kita pandang, yang tadi kita lihat hal-hal yang diharamin, begitu kita nyesel, kita siram dengan wudu itu, maka diampuni itu, dihapus itu dosa yang ada di mata atau dosa yang ada di hidung. Ini hidung juga sama ya. Iya, ada maksiatnya juga nih hidung. Apakah dia mengeluarkan napas dari hidung dengan tujuan ya meremehkan orang lain, nah gitu ya, begitu ya, keluar itu, ya itu juga dibersihkan. Ada yang di mulut kita juga nih, yang berkaitan atau yang berkaitan pipi kita kadang-kadang suka buang muka sama orang, suka muka kita masem di depan orang, nggak mau senyum karena kita nggak suka sama orang itu. Itu termasuk maksiat. Nah di saat kita berwudu, kita nyesel, aduh yang kita lakukan tadi keburukan tuh nggak bagus. Begitu kita melakukan kebaikan, berwudu kita basuh, maka kata Nabi di sini, maka ya keluarlah semua dosa-dosanya yang dia ada wajahnya, yang dia pakai pandang, atau air yang terakhir pun dapat membersihkan dosanya. Kita air terakhir tuh biasanya begini Pak, kita berwudu nih, basuhan kedua kita tambahin, basuhan ketiga pun itu punya makna menghapuskan dosa yang ada di wajah kita. Kenapa sih harus 3 kali? Apa sih hikmahnya 3 kali? Oh, hikmah yang pertama sih ya kita sunnah aja, karena Nabi berwudu dengan mengerjakan 3 kali basuhan. Ternyata basuhan yang ketiga pun masih mampu membersihkan dosa. Sampai tetesan terakhir tuh yang tetesan terakhir tuh pada wajah kita yang terakhir yang ketiga kali, tetesan air netes juga. Ya, itu juga tetesan itu bersama dosa-dosa yang ada di muka kita. Dan dia apabila dia membasuh tangan, maka keluar juga nih dari tangan kita nih dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan kita nih, ya. Apakah kita menulis di handphone sesuatu kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain atau membahayakan, itu juga sama ya, bisa terhapus, namun disertai dengan penyesalan. Jadi kita menghadirkan Pak, di saat kita membasuh tangan kita hadirkan, ini saya membasuh ya bukan cuman ngotorin membersihin debu-debu yang ada tangan kita, tapi membersihkan dosa yang terkait sama tangan kita, membersihin dosa. Nah seperti itu ya. Nah kemudian di kepala juga mungkin ya pikiran-pikiran yang kotor kita, pikiran-pikiran yang jahat yang kita melakukan, itu juga sama ya, dibersihkan dengan air wudhu. Ada atau tetesan yang terakhir juga sama, membasuh kaki juga begitu. Kaki kita yang pernah kita melakukan dosa dengan kaki kita melangkah, berjalan, maka itu dihapuskan dengan air-air yang mengalir di kaki kita. Ini Pak, Masya Allah, yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk wudhu sekalipun yang meskipun wajib, perintah agama, itu ternyata hikmahnya bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka dari berwudhu ini hasil 2 faedah. Faedah yang pertama dari berwudhu, bersihnya kita dari kotoran-kotoran zahir ya, debu-debu yang kotor, bau-bau yang tidak sedap, hal-hal yang mengganggu kita dibersihkan oleh air ya. Yang kedua adalah bersihnya kita daripada ya dosa-dosa yang menempel di anggota badan kita.
Itulah manfaat daripada berwudu, satu kebaikan daripada hal kita berwudu. Mudah-mudahan kita ada waktu sedikit lagi ya Isya. Mungkin ada pertanyaan tentang tema kita pada malam hari ini ya, dengan tema ya pengajian kita ini begitu banyaknya nilai-nilai kebaikan yang Allah ya berikan kepada kita agar kita terus setiap hari meningkat. Beda usia orang yang 40 tahun tentunya dengan orang yang baru berusia 30 tahun dalam meraih kebaikan. Beda orang yang 50 dengan yang 40, 60 dengan yang beda. Kenapa? Dari sekian umur yang panjang dia bisa meraih banyak-banyak kebaikan, Bapak-bapak. Makanya kenapa kita pengen umur kita panjang di dunia? Ya karena kita pengen menambah kebaikan. Apalah artinya umur panjang kalau kebaikan gak bertambah? Kita justru ingin ya bertambah kebaikan juga. Ya kan, khairukum sebaik-baik mantola umur, panjang umur tuh baik, cakep, hebat orang bisa panjang umur. Tapi disertai wahasuna amalu, cakep juga amal perbuatan naik. Ya ada orang ya ngimpi saudaranya dia di dalam surga yang tertinggi, temennya yang dua surganya di bawah, padahal mati syahid dia orang. Dia lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya ngimpi saudara saya surganya tinggi, padahal dia matinya di kasur ya. Temennya yang berdua matinya mati syahid, dibantai sama kafir, dibunuh sama kafir, tapi kok surganya di bawah. Oh iya kata Nabi, jedanya berapa umurnya setelah temanmu tuh temannya saudara itu meninggal yang dua orang mati syahid, berapa lama? Oh dia 10 tahun masih hidup. Nah 10 tahun itu dia masih ketemu Ramadan, dia masih ketemu ya sholat Jumat, biasa masih ketemu umroh, dia masih ketemu silaturahmi dan lain sebagainya. Itulah nilai-nilai kebaikan yang berada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Masih banyak Pak tema-tema nilai kebaikan, karena jumlah kebaikan memang gak terhitung, karena Allah pengen kita punya derajat yang tinggi, punya peluang bahagia yang luar biasa di dunia akhirat. Makanya Allah sebar itu kebaikan apa saja yang membuat disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, daripada nilai-nilai ibadah itu mengandung kebaikan yang besar untuk kita. Sekian, mari kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu nggak, Haji? Masih ada waktu? Masih ada? Berapa? 2 menit lagi? Boleh? Yang ada mau bertanya? Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bebas aja ya kali, nggak terikat ya. Bebas aja pertanyaannya. Biar bisa ngambil faedah yang ya dari pertanyaan itu, karena kunci ilmu adalah bertanya. Jadi kita satu orang bertanya, yang lain ngambil manfaat semua. Silakan kalau yang ada bertanya. Salam. Tapi yang saya jaga, kalau kita mendawakan air wudhu, yang berat itu adalah menjaga zina mata. Kita kan aku sih. Itu kalau kita lihat Abu Nurul, kita lihat yang katakan yang kemudian yang maksiat lah. Itu batal apa aku itu kita atau semua lagi selain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Memang ya kita ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, mungkin sering ya, lemah kita, diri kita dikuasain oleh hawa nafsu kita ini. Masya Allah. Emang itulah ya musuh yang terberat itu, emang ini dia nafsu kita. Iya, jihad itu yang Nabi lakukan sama sahabat-sahabat, yang sampai ada terjadi pembunuhan, bacok-bacokan. Nabi katakan perang kecil ya. Iya, Nabi bilang raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang kecil ya, akan menuju perang yang jauh lebih besar. Sahabat kaget, ini perang Badar ya, banyak korban, terbunuh, tersayat-sayat matanya, macam-macam. Kok dikatakan perang kecil, padahal banyak yang tewas. Iya. Nabi katakan ada lagi perang yang besar. Waduh, kaget sahabat. Wa jihadul akbar ya Rasul. Apa itu? Itu dia jihadul nafsi ya. Ini dia mengekang kepengenan hawa nafsu. Seperti tadi saya sampaikan. Bagaimana tuh kita kalau udah wudhu, ada perempuan kita pandang lagi, kita lihat lagi, ya enggak? Dari rumah kita nih ke masjid, kita nggak selamat mata kita, bener nggak? Iya, apalagi yang benar dilalatan namanya mata keranjang ya. Sengaja keluar dari masjid, tengok kanan,
Nggak ada sepi. Nengok kiri sepi, biasanya cuma lewat, jadi yang nggak pakai celana pendek. Ya. Makanya itu pengaruh ya. Sholat kita begitu masih Allahu Akbar, itu bukan menghadap Allah ya. Ingat yang tadi, itu orang tadi putih amat ya. Lagi menghadap kebesaran Allahu Akbar, itu kita ingetin ya Allah. Itu memang begitu keadaan kita ya. Iya, jadi itu sebenarnya wudhu itu batal nggak? Kalau secara syariat sih tidak ya, karena yang membatalkan wudhu cuma 4 saja. Membatalkan wudhu cuma 4 saja. Keluar ya dari sesuatu, dari lubang kubul atau dubur ya, menyentuh kulit laki perempuan yang bukan mahramnya ya enggak, itu memegang dubur nih dengan tapak tangan kita itu ya, atau hilang akal dengan kita tidur misalnya, itu aja. Bagaimana itu, dengan itu batal nggak batal ya, cuma sir, ini dia sirnya wudhu hilang. Iya, karena wudhu itu kan ya bisa menjauhkan diri kita dari maksiat. Jadi kalau kita wudhu tuh kita bisa selamat dari maksiat. Kalau kita wudhu malah kita nyari maksiat. Nah, ya enggak? Iya gitu ya. Maka tuh perlu kita perjuangkan. Coba kalau orang mau berjuang, nanti Allah lihat tuh perjuangannya. Ya Allah, saya mau ke masjid nih. Biasanya saya langganan banget nih. Kalau pasti ada yang pakai rok pendek, pasti ada yang pakai bukan. Biasanya serem. Sekarang saya mau merem. Beneran ya Allah, beneran ya Rabb, saya merem, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita merem, ada kita ngeliat, kita merem. Allah ngeliat, wah Allah ini orang beneran nih. Maka Allah bilang, Allah akan catat kesungguhannya dia menjadi orang siddiq. Oh, menjadi orang siddiq, menjadi orang yang jujur. Kalau udah jujur nanti menuju surga. Karena ada hadis itu, inna sidqa la yahdi ilal bir, wa inal bir yahdi ilal jannah. Sungguh yang namanya kesungguhan, berprinsip, gua gak mau lihat nih, gua merem, akan mengarah kepada satu kebaikan. Apa kebaikannya? Dia mau jujur. Kalau udah jujur, Allah bakal catat dia menuju surga. Dan senantiasa dia berjuang. Gue pengen bener nih. Sekarang mata, besok telinga. Gue kalau gak mau denger yang haram-haram. Dia bersungguh-sungguh. Dia jihad. Itu namanya jihadul akbar, Bapak. Iya, jihad perang besar. Makanya kalau bisa, kalau kita punya waktu ada tahajud, yang kita minta itu, ya Allah berikan nafsu saya nih, bisa saya tunjukin. Ya, tolong bantuin saya. Kenapa? Karena memang inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu aduh, ngajaknya yang buruk-buruk mulu. Makanya ketika itu datang keinginan, ada kretek mau begitu, coba kita teriak yang kuat, ya Allah, biar runtuh itu. Sebut nama Allah. Biasanya kalau nama Allah disebut dari lubuk hati yang terdalam, itu langsung tuh kepinginan syahwat buat maksiat rontok langsung. Begitu ya. Jadi nggak batal ya wudhu kita. Cuma yang hilang sirnya. Sir wudhu itu yang seharusnya menjadi benteng penjaga kita dari berbuat maksiat, maka kita ya kehilangan sir. Kayak orang puasa, Pak. Puasa katanya kan asyam junnah. Puasa kan benteng, jaga diri dari maksiat. Coba kita lagi puasa kan nggak berani tuh kalau siang-siang lagi ngomong, jangan ngomongin orang apa kita kalau puasa. Oh iya. Kenapa? Takut hilang sirnya. Kalau puasa bisa begitu, upayakan betul habis wudhu, upayakan tinggalkan maksiat biar wudhu kita ada sirnya. Wallahu a'lam. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.